Halo, kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadiran kalian semua yang udah menemani saya sore ini hampir jam 2. Hampir jam 2 loh. Hampir jam 2 kita ketemu Anda untuk ngobrolin tentang penyakit-penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Yuk teman-teman, sebelum kita ngobrol, kalian bertanya atau konsultasi untuk masalah-masalah kalian, kenalkan dulu ya. Aku Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Klinik Herbal Kebun Kita mendedikasikan diri untuk menangani penyakit-penyakit kronis dan memberikan treatment dengan cara-cara alami, tentu dengan obat-obat herbal, dengan ramuan, dengan racikan herbal, kemudian juga dengan akupunktur, ada hipnoterapi juga, ada bekam, ada fasdu, ada pijat tradisional, dan jika kalian butuhkan infus atau suntik vitamin, kita juga menyediakan tentu sesuai indikasi. Dan selain itu, kita tentu memberikan pelayanan untuk konsultasi online maupun offline, dan tindakan-tindakan medis yang diperlukan seperti operasi minor jika dibutuhkan, kita juga berikan pelayanan, terutama operasi-operasi kecil seperti sunat, kemudian operasi lipoma misalnya, atau ganglion. Dan yang keren, kita memberikan pelayanan untuk perawatan luka diabetes, khususnya luka diabetes yang tidak kunjung sembuh. Silahkan untuk datang ke klinik kami, dan perpaduan medis dan alami secara profesional ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Dan itu ada beberapa testimoninya, silahkan teman-teman cek di VT kita. Alhamdulillah, pasien-pasien luka diabetes yang sudah kemana-mana tidak kunjung kering, setelah kita tangani hasilnya lebih baik. Dan itu adalah kontribusi dari pengobatan alami dan pengobatan medis secara proporsional. Oke teman-teman, terima kasih banget untuk kalian yang siang ini sudah menyempatkan hadir untuk membantu menemani kita ya. Hadir, tangannya khusus kan? Pasti, usia dari atas. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian di sini bisa bergabung bersama kita dan semoga bermanfaat live ini. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Silahkan kalian bertanya dan nanti akan aku jawab pertanyaan kalian satu-satu dari atas ke bawah ya. Mohon untuk bersabar dan sambil menunggu, jangan lupa nulis. Dan sambil menunggu kedatangan kalian, aku akan membacakan beberapa testimoni dari teman-teman kita di grup yang hari ini berikan laporan dan hasilnya cukup menggembirakan. Oke, ditunggu ya, tunggu ya. Aku akan bacakan testimoni ini untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Jadi ini ada beberapa teman-teman yang berikan laporan ke kita. Ini menginspirasi banget. Semoga, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa penyakitku kayaknya nggak bisa sembuh deh karena udah sakit. Sabar, minta sama Allah. Kamu hanya butuh waktu untuk menemukan pengobatan yang tepat atau dokter yang tepat untuk mengobati penyakitmu. Jadi jangan sampai kamu berpikir kayaknya aku nggak cocok deh. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu ya. Kamu harus tetap semangat. Insya Allah dengan terus banyak berdoa, kemudian kamu ikhtiar terus dengan sungguh-sungguh, insya Allah kamu akan ketemu jalannya. Ini beberapa teman kita yang beri laporan ke kita. Ini adalah contohnya seorang teman kita yang menderita gastritis erosif, ada esofagitis erosif grade A dan juga colitis. Ini sekitar 1 bulanan mengikuti program 3 bulan bersama saya, dan beliau menderita colitis. Kalau colitis programnya bukan 3 bulan tetapi 6 bulan baik 1 tahun tuntas. Kita lihat perkembangannya ya. Pusar ke bawah alhamdulillah aman dok. Dulu sering sembelit, sekarang alhamdulillah lancar dok. Ada sedikit ambeien juga sudah hilang. Kembung juga sudah berkurang. Untuk diet 21 saya selang-seling 11-11 dok. Karbonya saya pakai sedikit walu kuning. Oke bu. Beliau yang masih dirasakan adalah kram pada perut. Nah, kram perut itu menunjukkan masih ada luka. Lukamu belum membaik. Makanya saya minta pada beliau untuk menambah bubuk cacingnya, dosisnya ditingkatkan kembali. Kemudian juga madu imun dan madu khusus untuk selang-seling dipakai. Keduanya akan memberi atau menyumbang dari probiotik saluran cerna, bakteri baik mikrobioma saluran cerna yang
lebih variasi lagi, dan itu mungkin akan lebih dibutuhkan lagi. Kemudian ini ada lagi laporan dari teman kita. Assalamualaikum. Berikut kisah Ibu Rima 6 minggu bersama 5 sekawan. Sangat inspiratif di saat semua sudah membaik dan tidak tahan godaan. Jadi 6 minggu itu sudah membaik semua, tidak tahan godaan pantangan. Apa yang terjadi? Kita dengarkan baik-baik. Sebenarnya kemarin sudah enak, tensi sudah turun, kolesterol turun, gula juga turun. Sekarang tensi saya naik 130/100. Ini baru 6 minggu ikut program bersama saya. Apa kemarin saya minum susu kurma ya dok? Habis 2 kaleng. Pagi saya minum 1 enak, gak ada reaksi apa-apa. Sorenya saya minum lagi dok. Nah, ternyata gara-gara susu kurma ini, bukan susunya yang jelek, tapi tubuhmu yang belum bisa menerima susu kurma. Dan memang salah satu pantangan asam lambung adalah susu. Nah, ketika beliau melanggar pantangan ini, bukan hanya sekresi asam lambung yang menjadi hiper, tetapi juga tensinya naik lagi. Tensinya udah normal, naik lagi menjadi 130/100. Kolesterolnya juga menjadi naik lagi, padahal kolesterolnya udah turun. Kolesterol sudah turun, tensi sudah turun, apalagi gula sudah turun. Ternyata ketika terjadi tensi hipersekresi asam lambung berlebihan, itu ternyata bisa menaikkan semuanya. Dan beliau laporan hari ini, alhamdulillah hari ini lambung saya aman, tenggorokan aman, sesek masih sedikit. Sehari kemarin saya merasakan semua sensasi hadir lagi. Sehari kemarin saya merasakan semua sensasi hadir lagi, gara-gara saya coba icip-icip pantangan. Buat teman-teman, jangan coba-coba langgar pantangan ya. Ingat target 3 bulan tuntas, semoga goal. Jadi siapapun kalian yang ingin bergabung dengan program saya, untuk saya harapkan betul-betul disiplin mengikuti program yang saya berikan, agar target kita 1 bulan baik 3 bulan tuntas betul-betul tercapai. Dan untuk penderita radang usus, penderita diabetes, itu juga harus bersabar 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Penderita jantung juga begitu, itu lebih kompleks lagi. Penderita autoimun lebih kompleks lagi. Nah, untuk kalian yang beritanya sudah sakit terlalu kompleks, ada jantung, sakit autoimun, kemudian sakit di luar sekedar asam lambung. Sorry ya teman-teman yang penderita asam lambung kalau aku ngomong sekedar, karena apa? Walaupun gejalanya 1001 gejala dan sangat menyiksa, tetapi ternyata itu jauh lebih mudah daripada sakit jantung, sakit diabetes, sakit autoimun, sakit radang usus. Jadi kalau aku ngomong sekedar kayak menyepelekan ya, enggak, maksudku bukan itu. Ini disclaimer ya, jangan membuat kalian baper. Jadi kalau kalian masih sebatas asam lambung, maka itu tidak perlu konsultasi pribadi. Biasanya dengan program kita dan kalian paham itu sudah sangat membaik. Tetapi untuk penyakit yang lebih kronis misalnya, atau lebih kompleks, atau sudah komplikasi, biasanya radang usus, jantung, diabetes, autoimun, kanker, nah itu aku sarankan untuk konsultasi pribadi. Karena apa? Karena perjalanan penyakit kalian akan sangat mempengaruhi untuk treatment yang saya berikan. Dan biasanya keluhan kalian itu akan lebih banyak lagi, dan nilai-nilai laboratorium yang saya gunakan juga akan lebih banyak lagi. Dan itu kadang-kadang akan sulit didapatkan di percakapan lewat chat. Akan mudah percakapan langsung dan kalian jadi paham. Kadang-kadang bahasa saya, percakapan saya tidak bisa dimengerti kalian. Oleh karena itu, biar komunikasinya menjadi lebih lancar, untuk kasus yang lebih kompleks, aku sarankan konsultasi pribadi dulu, supaya semuanya lebih clear, lebih jelas, dan tip-tip apa yang harus dilakukan. Oke teman-teman, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian selanjutnya, aku akan bacakan testimoni lagi ya. Mohon bersabar ya teman-teman, nanti akan aku bahas pertanyaanmu dari atas ke bawah satu demi satu, dan mohon untuk antri dan bersabar, dan kalian boleh bertanya apa saja. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menghadiri, sudah bersama saya untuk saling diskusi. Ini ada lagi perkembangan dari salah satu teman kita. Assalamualaikum. Sorry.
Saya sebelum minum, Assalamualaikum dok, saya sebelum minum Teramah, asam uratnya 6-7, badan pegal-pegal dan sering kesemutan. Setelah minum 5 sekawan dan diet dosa 1, alhamdulillah sekarang sudah turun dok. Kemarin cek 4,2, alhamdulillah. Kemudian ini ada beberapa testimoni lagi dari teman kita yang lain. Assalamualaikum dokter, saya sudah ambil paket Teramah yang ketiga, maksudnya paket 5 sekawan. Sudah diorder dari minggu kemarin. Progres saya sudah lumayan bu. Kemarin saya tes makan sambal, sudah tidak sakit mah saya. Dan saya juga tidak pernah minum obat mah. Sejak awal saya minum Teramah ini sudah mau 3 bulan, tidak pernah lagi minum obat mah. Omeprazol, lansoprazol, Inpepsia. Dan saya sebenarnya sudah minum obat mah itu yang dosisnya sudah tinggi, yaitu 20 mg. Tetapi ini alhamdulillah sejak ikut terapi minum Teramah, maksudnya 5 sekawan, kondisi saya sudah mulai membaik. Padahal saya cuma minum Teramah tanpa minum lidah buaya dan lain-lain. Hanya madu imun, Teramah, bubuk cacing, hanya 1 paket bungkus. Hanya paket 1 bungkus, maksudnya 5 sekawan saja, tidak ada tambahan lain. Dan minum minyak zaitun. Terima kasih Bu atas anjurannya, sama-sama. Jadi gitu ya teman-teman, semoga kalian semua tetap semangat bahwa penyakit itu sebenarnya bisa sembuh. Kalian bisa sembuh dengan cara apapun yang Allah kehendaki, karena sebetulnya yang mempertemukan kalian dengan obat yang kalian cocok itu sebetulnya semata-mata atas izin Allah. Karena itu teruslah berdoa sehingga kalian dipertemukan dengan obat yang pas, dengan pengobatan yang pas, dan kamu bisa sembuh tuntas. Oke, kita jawab ya pertanyaannya dari atas ke bawah. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah menemani aku hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Hari ini aku akan bahas untuk siapa ini? Ibu Liza, terima kasih. Mas Bu, Marlin, Ahmad, Andri, Tom, Naura Keisa, Ida Setio, Email Adimua, Inna Pratiwi 18, Mika Imut, Van Aquatic, Riza, Ike, Ronggo, Midam, Neneng, Toko NSP, kemudian siapa lagi? Ayu Hanna Fauzia, Suparni, Mujianto, Sartika, Hawani, Sriwati, Cherry 11, Uma Sigantri, Eva Susputri, Kang Mas, Oni, user Nia, user Nur Hayati, user Nelly Alin, Azza, Penny, Indah, Kapriman, Mama Yugo, Kuswani, banyak banget nih, Marni, Risni, user Nur Andriani, Ulfaira. Thank you kalian udah menemani aku hari ini. Semoga siang ini kalian tidak kemana-mana, tetap stay bersama aku di sini, dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, tetep. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau menguap tidak bisa bunyi, tak terasa kayak penuh dok. Kalau menguap tidak bisa bunyi, menguap tuh harus bunyi ya, gitu ya. Tak terasa kayak penuh dok. Menguap bisa jadi sendawa ya. Karena menguap itu sebetulnya salah satu refleks dari kita mengantuk. Tetapi kalau yang kamu maksudkan menguap itu adalah sendawa dan tak terasa kayak penuh ya, maksudnya gimana sih? Menguap, sering menguap, saya pengen tanya nih, ini refleks dari perut yang penuh atau refleks dari rasa ngantuk? Menguap sama sendawa beda. Jadi ini dibedakan dulu ya, diidentifikasi dulu maksud pertanyaannya kemana. Saya belum bisa jawab. Kemudian yang kedua adalah nih, pertanyaan lagi. Betul sekali, karena semua ada jalan keluar, ada obatnya. Yes, makanya semangat ya. Kemudian dok, adakah dampak negatif dari makan terong? Soalnya saya suka terong kukus. Kalau kamu normal, nggak masalah. Tetapi untuk asam lambung beberapa tidak cocok dengan terong kukus. Tapi kalau kamu normal nggak masalah, aku juga suka dengan terong kukus. Kemudian ada lagi pertanyaan. Nih, dok, kalau obat batuk empedu sama lambung apa ya dok? Kalau Anda menderita batuk empedu sama lambung, itu obatnya apa? Agak rumit juga ya. Orang-orang mengatakan menggunakan cuka apel, tapi saran aku coba gunakanlah. Karena kalau di aku untuk batuk empedu itu bukan cuka apel yang digunakan, tapi kamu bisa menggunakan ini, jus jahe lemon. Kemudian untuk asam lambung kamu bisa menggunakan kunyit dan temulawak.
Tetapi kalau di program aku, kamu bisa menggunakan Teramah dan Dimas Kawan. Jadi di tempat saya, dengan saya ada program pecah batu empedu. 7 hari memecahkan batu empedu dan 3 minggu untuk memperbaiki saluran cerna yang bermasalah. Jadi kalau kamu mau, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Tetapi kalau kamu mau mandiri, kamu boleh gunakan bukan cuka ya, jus jahe lemon atau cuka mengkudu. Cuka mengkudu itu seperti ini, jus jahe lemon atau cuka mengkudu. Kamu bisa gunakan itu untuk kamu makan dalam keseharian untuk mengeluarkan batu empedu. Tetapi jika ternyata kamu sudah mandiri tidak ada hasil, maka silahkan gunakan program saya 1 bulan, yaitu dengan catatan 1 minggu untuk pecah batu empedu dan 3 minggu untuk membenarkan atau memperbaiki saluran cernanya. Apa aja pantangan makanan, bagi-bagi dong menunya. Pak Tom sebetulnya simple kok, dan ini berulang kali. Saya kira Pak Tom juga udah sering ya mengikuti live saya. Sudah berulang kali saya sampaikan, ini berlaku untuk apa aja. Anda bisa pola makan itu: 1, kurangi makanan instan atau stop. Kemudian yang kedua, kurangi gorengan. Yang ketiga, berbanyak sayuran dan buah. Yang keempat, berbanyak protein. Kelima, kurangi karbo. Dan yang keenam, olahraga. Itu saja dulu. Itu tidak ada menunya menyangkut ini aja. Ya kalau kurangi stok, menumu jangan ada instannya dong. Kalau perbanyak sayuran dan buah, ya menumu harus ada sayuran dan buah. Jadi tidak ada menu khusus. Anda cuma cukup gaya hidup sehat, maka semua penyakit-penyakit yang ada pada tubuhmu bisa kabur. Intinya begitu. Makanya ada diet karnivora, ada diet apalagi, keto diet, ada atau ketofastosis. Kemudian ada diet IF itu apa singkatannya? Intermittent fasting. Nah, itu diet-diet itu silahkan Anda gunakan. Tapi prinsipnya adalah seperti tadi saran saya. Dan tentu kalau prinsip ini ada sayuran dan buah, maka tidak masuk untuk diet karnivora. Karena karnivora itu sangat bermusuhan dengan serat. Sedangkan saya, serat sangat dibutuhkan oleh saluran cerna kita. Jadi gitu ya Pak Tom ya. Intinya diet apa saja silahkan Anda pakai, tapi prinsipnya seperti yang 5 saya sampaikan tadi. Dok, aku GERD, nyeri dada, melulu dan sendawa, habis makan perut kiri nyeri dok. Mohon bantuan. Gimana? Ibu, kakak, ibu, kalau GERD itu memang seperti itu. Karena GERD itu kan hipersekresi asam lambung. Asam lambungnya berlebihan. Lagi-lagi aku katakan GERD itu bukan kekurangan asam lambung. Tidak, itu hoax. Saya sudah mencari di jurnal manapun, nggak ada yang ditemukan yang mengatakan begitu. Dan manifestasi klinis juga menunjukkan bahwa dia sekresi asam lambung. Karena hiper, maka akan dibuang ke arah atas. Mau tidak mau, daripada kelebihan, akan dibuang ke arah atas. Dan kalau dibuang ke arah atas, maka otot bawah esofagus akan meregang secara otomatis. Ketika tekanan naik, distensi lambung meningkat, tekanannya naik, maka pasti akan terjadi peregangan otot pada usus esofagus bawah. Dan ini terjadi, itu hal yang lumrah, itu terjadi pada jantung. Ketika jantung kalian overload, maka otomatis katup jantungnya juga akan meregang. Kalian sering dengar nggak? Dok, sekarang saya sakit, melemahnya katup jantung saya atau bocornya jantung saya. Dulu nggak bocor, sekarang bocor. Karena apa? Pintunya tidak bisa nutup. Kenapa nggak bisa nutup? Terjadi distensi, pembengkakan dari jantungnya. Sama dengan lambung kita. Ketika lambung kita overload karena sekresi asam lambung atau karena gas, maka otot kita pasti akan meregang dong, supaya memberi peluang pada kelebihan gas dan kelebihan sekresi asam lambung itu untuk keluar, untuk dibuang. Dan itu lebih sehat daripada dia tetap berada di lambung. Itu akan membahayakan, akan semakin mengiritasi lambungnya, akan buat semakin lecet. Maka pembuangan ke arah atas itu sebenarnya fisiologis, kompensasi dari berlebihan sekresi asam lambung dan gas. Ketika dibuang ke atas, terjadilah GERD tadi. Gejalanya dada panas, tenggorokan ganjel, dan seterusnya. Dan
Akibatnya apa? Ketika sekresi asam lambung berlebihan, pelan tapi pasti dia akan mengiritasi mukosanya. Mungkin tidak langsung mengiritasi, pertama kali bengkak dulu, tetapi sekresinya terus berlebihan, terus dikeluarkan berlebihan. Akhirnya yang tadinya bengkak menjadi lecet. Ketika sudah terjadi lecet, terjadilah gastritis erosif. Dan ketika terjadi GERD, dibuang ke atas, regurgitasi atau reflux ke arah atas, ke esofagus, seperti gelegean gitu ya, terjadilah lecet di area esofagus. Makanya ada diagnosa esofagitis erosif. Rasanya pasti udah nyeri telan, panas, ganjel, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kalian tanya kalau sampai ada yang ngotot bahwa GERD itu karena otot bawahnya yang longgar, ya benar, tapi sebetulnya itu bukan yang utama. Ada sebabnya kenapa kok bisa longgar, seperti penyakit jantung. Kenapa kok katup jantung saya longgar, katup jantung saya tidak bisa nutup. Karena apa? Karena distensi jantung atau distensi lambungmu yang menyebabkan ototnya meregang. Dan itu yang harus diberesin gitu. Jadi kalau tanya mohon bantuannya dok gimana, Anda gunakan tips yang saya sharekan di live saya, di series VT. Silahkan cek di profil, ada di series VT, ada di highlightnya. Klik gratis, nggak bayar. Tips untuk asam lambung. Tetapi jika Anda ingin bergabung dengan program saya, ingin mengikuti program saya, tentu harus gunakan 5 sekawan. Silahkan check out di TikTok Shop ada. TikTok Shop masih ada ya? Ada kan TikTok Shop nggak di? Kadang-kadang TikTok Shop kita itu diblokir teman-teman, jadi mohon maaf, saya nggak ngerti ya kesalahan kita apa, tapi kadang-kadang TikTok Shop kita dihapus. Nah silakan cari di TikTok Shop ada, diklik TikTok Shop Dr. Erna Cipta ya namanya ya, Dr. Erna Cipta kan? TikTok Shop Dr. Erna Cipta, silahkan pilih 5 sekawan dan setelahnya Anda bisa hubungi admin untuk ikut. Hah? Oh ya, atau Anda bisa klik profil saya, klik http linktree dan setelahnya hubungi admin. Silahkan bergabung dengan program 3 bulan bersama saya. Dok, berapa herbal untuk asam? Ibu bisa cek langsung di profil saya. Di profil silahkan cek http linktree, di sana langsung ada sudah ada link untuk menuju ke 5 sekawan. Atau bisa tanyakan ke admin. Dok, menghilangkan bekas TBC di paru-paru saya nggak bisa. Susah sekali. Ini kayak kalian menghilangkan jaringan parut. Jaringan parut di kulit ketika kulit Anda sudah terluka, itu akan susah. Dan kalau di kulit luar masih bisa di laser ya, sekarang ada metode laser. Masalahnya sekarang tidak ada metode untuk melaser paru-paru kita. Jadi paru-paru yang rusak itu pasti akan tumbuh jaringan baru. Dan jaringan baru ini biasanya berupa fibrosis. Mau tak mau akan timbul bekas TBC. Akan coinlescent, namanya coinlescent. Coinlescentnya akan terus tampak. Tapi nggak masalah, yang penting ya sudah sunatullah. Tidak ada teknologi sekarang untuk memperbaiki, meregenerasi, menghilangkan coinlescent atau jaringan parut yang ada di paru-paru, belum ada. Nggak tahu nanti kalau ada terapi baru stem cell khusus untuk paru-paru mungkin saja ya, tapi itu pasti butuh waktu lama. Stem cell untuk paru-paru, tetapi dan itu pasti mahal banget ya, karena itu teknologi baru. Kalaupun ada pasti mahal banget. Dan sementara ini tentu tidak ada. Jadi yang penting bakterinya sudah tidak aktif dan tidak ada terjadi luka-luka baru lagi. Dok, sejak sesek dan mengi setiap malam. Dok, saya sesek dan mengi setiap malam. Kalau Anda sesek dan mengi sangat mungkin karena asma, jadi harus diperbaiki asmanya. Asma itu paling mudah itu dengan satu, Anda bisa mengkonsumsi jinten hitam beli di pasar. Anda bisa konsumsi jinten hitam 1 sendok ditambah dengan jahe, ditambah dengan kencur, masing-masing segenggam. Kalau jinten hitam segenggam kebanyakan ya, direbus dalam 1 liter air. Dan hidup sehat seperti yang saya omongkan di pertama tadi. Olahraga wajib, olahraga ringan supaya elastisitas paru-parumu, bronkusmu menjadi lebih lentur dan darah menjadi lebih mudah keluar dan harus terpapar sinar matahari. Assalamualaikum, salam kenal Bu Dok dari Jambi. Waalaikumsalam, salam kenal ya. Terima kasih ya. Ini siapa? Nelly Allen. Terima kasih Bu Nelly. Dok, obat GERD anxiety. Obat GERD dan anxiety silahkan Anda klik series VT saya, ada di profil gratis. Dan kalau Anda mau ikut program
3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, silakan klik link tree di profil atau klik TikTok Shop atau hubungi admin. Saya asam urat 7,2. Obatnya apa? Tadi udah saya bacakan kan? Nih, asam urat 7,2. Tadi saya bacakan kan testimoninya. Saya sebelum minum Teramah asam uratnya 6-7. Badan pegel-pegel dan sering kesemutan. Setelah minum 5 sekawan dan diet 211, alhamdulillah sekarang sudah turun, Dok. Kemarin saya cek 4,2. Ibu Eni Suwanti. Jadi silakan kalau Anda asam uratnya tinggi, Anda gunakan 5 sekawan, ikut program saya. Atau Anda juga bisa ikut gunakan tips saya untuk asam lambung. Ternyata itu juga membuat asam urat turun. Karena sebetulnya program saya itu kan program regenerasi sel ya. Program regenerasi sel itu artinya memperbaiki sel-sel rusak menjadi sel-sel baik. Atau Anda juga bisa nih gunakan timun, kemudian jus timun, seledri ditambah dengan buah berbiji di jus bersama seratnya, kamu minum setiap hari. Insya Allah itu juga akan mengurangi asam urat kamu, tapi dengan catatan gaya hidup sehat harus segera dimulai. Oke, terima kasih ya Bu Nani Yuningsih, semoga bermanfaat. Dok, KB pengaruh pada darah tinggi nggak? Yes, tentu. KB bisa berpengaruh pada darah tinggi karena beberapa KB menyebabkan ekses estrogen, dan ekses estrogen akan mempengaruhi naiknya tekanan darah. Termasuk kita yang sudah menopause itu juga lebih mudah untuk terkena darah tinggi, kolesterol tinggi, dan osteoporosis. Disinilah maka dibutuhkan fitoestrogen eksternal. Estrogen eksternal dari tanaman. Kalian harus tahu sumber-sumber estrogen apa. Semua yang berbahan baku dari kedelai. Kemudian yang berwarna merah, anggur merah, beras merah, buah-buahan beri-berian yang berbentuk merah keungu-unguan, itu sangat kaya dengan resveratrol. Resveratrol adalah salah satu fitoestrogen yang sangat keren. Kemudian ada yang disebut isoflavon. Isoflavon juga fitoestrogen. Fitoestrogen yang berasal dari biji-bijian, terutama yang dari kedelai. Ada resveratrol, ada isoflavon. Kemudian sebetulnya ada beberapa nama senyawa kimia lain, saya lupa ya, nanti ingat sendiri. Dan itu merupakan fitoestrogen eksternal yang akan sangat baik untuk wanita-wanita yang sudah menopause, atau jika kalian sebelum menopause, ini riset ya yang membuktikan juga akan mencegah terjadinya kanker rahim, kanker payudara. Jadi kalau sampai ada berita mengatakan bahwa kedelai, tahu tempe berbahaya untuk penderita miom, berbahaya untuk penderita kista, itu hoax. Memang banyak sekali jurnal, ada yang mengatakan bahaya, ada yang enggak, tapi berdasarkan review dan meta analisis, berdasarkan review dan meta analisa, ternyata lebih banyak menunjukkan bahwa fitoestrogen sangat baik untuk memberikan perlindungan wanita terhadap resiko kanker maupun berkembangnya terjadinya kanker. Keren banget kan? Jadi ceritanya gimana nih? Sekalian aku jelaskan. Jadi estrogen itu memiliki 2 reseptor di tubuh kita. Ada reseptor alfa dan ada reseptor beta. Reseptor alfa ini pintu masuk estrogen yang menyebabkan, jika kebanyakan, itu bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan abnormal seperti misalnya kista, kemudian terjadinya kanker payudara, kanker rahim, karena reseptor estrogen itu letaknya di payudara dan rahim, itu yang terbanyak. Dan jika dia masuk lewat reseptor alfa dengan catatan kebanyakan, maka akan terjadi gangguan pada rahim dan payudaranya. Salah satunya adalah kista, miom, dan bahkan kanker. Sebaliknya, estrogen yang masuk reseptor beta itu akan memberikan efek sebaliknya. Dan yang sering masuk ke reseptor beta adalah estrogen eksternal, fitoestrogen, seperti dari golongan kedelai tadi, seperti yang dari warna ungu-unguan tadi, golongan resveratrol, kemudian di golongan isoflavon. Dan efeknya kebalikannya dari efek yang masuk ke reseptor alfa. Reseptor beta justru mencegah terjadinya kanker, mencegah terjadinya kista,
mencegah terjadinya osteoporosis, mencegah terjadinya kolesterol tinggi, mencegah terjadinya hipertensi. Oleh karena itu, perbanyaklah kalian makan sumber makanan fitoestrogen eksternal ini untuk para wanita. Dan kedepannya itu sangat bagus, akan mencegah terjadinya pembentukan kanker payudara dan rahim. Riset sudah menunjukkan mengapa orang Asia itu di dunia terendah untuk menderita kanker payudara dan rahim dibandingkan orang-orang Barat. Karena kita adalah konsumen dari produk-produk kedelai. Oleh karena itu, lagi-lagi kalian gak usah takut ya. Kalau ada MIOM, ada dokter yang mengatakan, wah kalau MIOM gak boleh ya. Itu baca jurnalnya tidak komplit. Karena di jurnal meta-analisa ternyata nggak begitu. Meta-analisa itu ribuan jurnal diolah kembali, kemudian diambil kesimpulan. Hasilnya seperti yang saya ceritakan tadi. Oke ya. Dok, kenapa sering sakit perut bagian atas kiri? Dok, kenapa sering sakit perut bagian atas kiri? Karena bagian atas kiri itu bagian dari korpus lambung. Dan korpus lambung ini adalah bagian yang memiliki sel-sel parietal penghasil asam lambung. Hasil asam lambung hipersekresi, maka pasti akan melukai dinding lambung di sekitarnya. Jadi sakitnya ya di sebelah bagian atas kiri, karena itu letak dari korpus dan antrum lambung penghasil dari asam lambung. Dok, kalau tangan kanan sering kesemutan, apa obatnya? Kalau tangan kanan Anda sering kesemutan, pastikan Anda tidak dalam biasanya nih, kesemutan kalau hanya tangan kanan saja, Anda terlalu memberdayakan berlebihan tangan kananmu, bekerja terlalu banyak tangan kanan. Berarti paling enggak kalian harus relaksasi atau akupunktur. Tetapi kalau kamu kesemutannya kanan kiri, bisa dipastikan itu karena aliran darahmu tidak lancar. Dan tentu solusinya lancarkan aliran darahnya. Gunakanlah Joka Mengkudu. Nih, Joka Mengkudu kayak gini. Anda bisa cek di TikTok Shop. Tetapi jika karena karena gangguan, kalau misalnya karena gangguan posisi tertentu atau pekerjaan tertentu kamu selalu menggunakan tangan kanan menjadi kesemutan, maka tentu harus istirahatkan tangan kananmu, relaksasikan. Kalau Anda punya sinar UV, infrared bukan UV, sinar infrared, lampu infrared, coba kasih sinar infrared karena dia akan merelaksasi. Atau coba akupunktur di daerah terdekat, itu akan sangat-sangat membantu. Nah, sebab lain juga bisa ya, sebab lain juga bisa karena saraf terjepit, itu sangat-sangat bisa. Nah, tentu Bu Tini yang paling tahu nih kira-kira penyebabnya apa. Terima kasih dok. Gimana cara gabungnya? Kalau Anda ingin bergabung dengan program saya, silakan hubungi admin, ada di profil, ada di http Linktree, atau chat pesan atau chat info. Terima kasih. Saya sakit kepala di bagian belakang dok, tolong penyebabnya. Saya sakit kepala di bagian belakang dok, tolong penyebabnya apa dan harus konsumsi obat apa? Sakit kepala di bagian belakang itu penyebabnya banyak loh Bu. Mulai dari hipertensi, hipotensi, kolesterol, kemudian aneurisma otak, aneurisma pembuluh darah otak tepatnya ya. Kemudian karena tumor, karena ada massa ya, bisa tumor jinak, tumor ganas, kemudian bisa karena infeksi, bisa karena toksoplasmosis, bisa juga meningitis, bisa juga karena sebab-sebab lain. Jadi kalau tahu penyebabnya apa ya, ini seperti kuliah di kedokteran, penyebab penyakit sakit kepala bagian belakang semua dikeluarkan. Jadi ibu harus periksa ke dokter terdekat yang seperti saya tadi ucapkan tadi, yang saya share tadi harus dicek. Ibu kena hipertensi enggak, kena hipotensi enggak, kena kolesterol enggak. Ke dokter saraf Bu. Dokter saraf pasti paham, bisa men-scan kira-kira kenapa dari pemeriksaan beliau. Kalau semuanya sudah murni, Anda boleh periksa ke lab, coba dites ada toksoplasma atau enggak. Karena toksoplasma itu sering diabaikan, padahal sebetulnya dia tidak hanya menyebabkan berbahaya untuk kandungan, tapi dia juga bisa menyebabkan masalah-masalah yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari karena dia bisa hidup di mana saja. Kemudian nafasku agak sesak. Nafas agak sesak kenapa? Karena asam
asam lambung atau karena penyebab apa? Dok, aku hipertiroid, tapi gimana dokter? Aku masih larang puasa, tapi aku pingin banget dok. Jadi gini, penderita hipertiroid itu kan metabolismenya meningkat berkali-kali lipat, cenderung kurus, cenderung hipertensi, cenderung lemas, cenderung berkeringat, dan banyak banget eksesnya. Kalau dokter melarang puasa, tentu sudah melihat kondisi klinis Anda. Jadi ya, ikuti saja kata dokter, karena dokter yang memeriksa, yang melihat kondisimu. Mungkin kondisimu datang sudah pucat, lemes, tensinya udah gila-gilaan mungkin ya, sehingga dokter melarang untuk puasa karena ditakutkan efeknya nanti memperburuk klinismu. Dan sebetulnya memang puasa itu bagus untuk kesehatan, tapi kan harus melihat level sehatnya seperti apa atau level sakitnya seperti apa. Tidak mungkin dong orang yang sedang hipertensi, orang yang keliengan, hipotensi, lemes, pucat, anemia, pendarahan, kemudian menderita ISK berat harus puasa, itu aku nggak setuju. Jadi itu tidak toyib untukmu, tidak toyib. Bagus sekali puasa, tapi kalau orang sakit tentu harus lihat levelnya sampai mana dulu. Dok, batuk empedu saya sudah banyak, apa bisa sembuh? Bisa. Kalau Anda mau coba ikut program saya, silahkan cek di TikTok Shop. Itu ada paket batuk empedu, Anda bisa check out. Dan setelah itu hubungi admin, nanti akan masuk ke program saya 1 bulan 7 hari membaik, 3 minggu memperbaiki saluran cernanya, insya Allah tuntas. Nafasku agak sesak dok, apa solusinya? Solusinya tergantung sesak nafasmu karena apa, baru ketahuan solusinya. Kalau sesak nafas saja ya bingung, solusinya apa? Solusinya pakai oksigen, ke UGD pasang oksigen, itu solusi pertama. Tapi kalau ingin tahu tuntas ya harus tahu penyebab sesak nafasmu kenapa. Apakah kamu penderita asam lambung kronis? Apakah kamu penderita jantung? Apakah kamu sedang uremia, ureumnya meningkat sehingga buat kamu sesak nafas? Kamu sedang stres, banyak sebab yang orang sesak nafas kan. Ambien bisa kempes gimana dok? Anda bisa, ini rahasia bukannya kemarin sudah nanya ya? Rahasia bukannya kemarin sudah nanya kembali nggak apa-apa. Makanya jangan kemana-mana biar bisa ngikutin saya. Kalau Anda ambien, Anda bisa pakai binahong, daun ungu, kemudian juga bisa gunakan niana, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air dan diminum. Teman-teman jangan lupa like, follow, share, komen, tap, dan like, follow, share, komen, tap. Dan kalau kalian merasa live ini bermanfaat, tolong bantu share ya ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin mengikuti live-live saya yang lain, jangan lupa follow saya. Nanti di TikTokmu akan ternotifikasi kapan saya live kembali, gitu guys. Dok, aku penderita hipertiroid, tapi sedih banget masih dilarang puasa. Asam urat 7,2, bagusnya minum apa ya dok? Gaya hidup sehat seperti yang saya jelaskan di atas, dan Anda bisa, ini seperti pasien saya, Anda bisa gunakan 5 sekawan dan ikut program bersama saya. Atau Anda juga bisa menggunakan timun, seledri, buah yang berbiji, di jus dan diminum bersama ampas-ampasnya. Terima kasih ya, aku wanita sudah memberikan banyak mawar untuk saya. Thank you. Aku nggak bisa membalas kebaikanmu, tetapi Tuhan yang bisa membalas kebaikanmu. Terima kasih. Itu ya. Kemudian Intan, dok, di tenggorokan kayak ada yang ganjal. Kenapa ya? Biasanya karena GERD. GERD itu menyebabkan pembengkakan globus di belakang kerongkongan, dan itu menyebabkan rasa mengganjal. Selain juga jaringan parut, kalau kamu sudah terjadi erosif, timbul jaringan parut, maka akan terjadi rasa mengganjal, biasanya karena GERD atau radang tenggorokan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin salam kenal dokter, salam kenal. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Ardi sudah gabung dok, terima kasih. Dok, apakah KB pengaruh? Sudah dijawab. Dok, saya sakit kepala bagian belakang, apa penyebabnya ya dok? Dan harus minum apa? Tadi banyak banget. Makasih dok, sama-sama. Dok, batuk empedu saya sudah banyak, apa bisa sembuh? Sekarang lagi radang. Bisa, silakan ikut program bersama saya. Menopause apakah mengakibatkan mulut terasa kering? Menopause apakah bisa menyebabkan mulut terasa kering? Bisa ya, bisa tidak. Tapi sebetulnya mulut kering itu lebih banyak disebabkan karena
hipersekresi asam lambung. Ketika terjadi hipersekresi asam lambung, suasana asam itu membuat rasa kering tidak hanya di mulut tetapi juga di area hidung. Gasnya juga begitu. Gas yang tercipta dari lambung menyebabkan rasa kering. Jadi biasanya yang saya tahu karena asam lambung kronis. Tapi kalau ibu tidak ada asam lambung kronis, kemudian ibu sudah menopause, kemudian mulut terasa kering, ya mungkin awal-awal menopause seperti itu. Anda hanya banyak minum saja, mudah-mudahan, dan jangan terlalu banyak makanan instan. Karena makanan instan, makanan yang mengandung micin itu natriumnya tinggi. Natrium itu pada micin itu seperti ditipu, karena rasanya tuh nggak terasa asin, tapi rasanya rasa yang gurih. Semakin banyak micinnya, tidak ada rasa asin, tapi rasa gurih yang didapat. Itu menipu. Padahal terlalu banyak mengkonsumsi natrium, maka akan menguras cairan di dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Terasa kering. Nah, oleh karena itu teman-teman, itulah mengapa makanan instan itu tidak saya sarankan untuk kalian. Karena apa? Dia akan menjebak cairan di luar sel, akan menjebak cairan untuk keluar sel, dan akhirnya akan memberikan efek yang buruk, metabolisme buruk untuk tubuh kita. Salah satunya adalah mudah terjadinya kegemukan dan hipertensi. Jadi kalau tanya anak-anak gemuk sekarang, kenapa ya dok kok mudah banget gemuk ya, padahal dia nggak pernah makan. Setelah kita cek, dia makanannya cuma jajan. Jajanannya adalah sumber natrium karena penuh dengan micin. Micin itu sumber natrium. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia akan menjebak air di tubuhnya, dan tubuh selalu akan merasa kering, sehingga minum lagi, tapi airnya tidak diserap ke dalam sel, tapi akan dilimpar ke cairan intersesial, antar sel. Ya akibatnya apa? Ya akibatnya itu menjadi gemuk dan kecanduan untuk minum air terus. Jadi, dan untuk jangka pendek atau jangka panjang ya, kalau masih anak-anak jangka panjang, maka dia memiliki resiko terjadinya hipertensi lebih tinggi. Assalamualaikum dokter, obat gula darah tinggi yang ampuh apa dok? Gula darah tinggi tentu herbal ya, jangan tanya obat, karena saya memang mendedikasikan untuk herbal. Jadi kalau Anda ingin gula darahnya membaik, ini ada bagus loh ini sebetulnya, sebentar ya aku bacakan ya. Testimoni teman kita. Sebentar, nih aku bacain ya. Sebentar. Susah nyarinya, ntar dulu, ini banyak banget yang beliau ini karena penderita diabetes. Aku bacain ya teman-teman. Gimana ya? Oh nggak ketemu ya. Ntar dulu ya, sabar ya, ntar dulu. Sabar ya, aku carikan. Ntar dulu. Nih, Mas, nanti Mas. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saya sudah mengkonsumsi Teramah 5 sekawan sudah 40 hari. Alhamdulillah sakit lambung saya sudah 90% sembuh dengan pola makan 211. Itu atas karunia Allah, semua itu atas karunia Allah dan di bawah bimbingan Dr. Erna. Terima kasih Dr. Erna, sehat dan kuat selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah batuknya sudah sembuh, ISK-nya masih sedikit nyeri. Kemarin baru beberapa hari minum jamu ISK. Insulinnya dari 30 unit sekarang sudah turun 10 unit. Terima kasih dok atas bimbingannya. Nah, jadi Anda bisa milih mau ikut program saya boleh, atau Anda menggunakan paitan. Paitan itu Anda bisa gunakan daun insulin atau brotowali, pilih salah satu, jangan semuanya. Brotowali, insulin, cipruan, mimba, sambiloto, dan lain-lain. Anda tahu kan yang rasanya pahit-pahit, ditambah dengan daun cermai, ditambah dengan binahong, boleh.
masing-masing segenggam atau ditambah dengan kunyit masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air dan diminum. Semoga itu perbaiki ya Bu. Dok, cara sembuh dari asam lambung gimana? Pak Lutfi, saya sudah, ya Allah mati lagi Mas. Kayaknya, halo. Dan disinggung Bu. Kayaknya ini memang harus jauh nih, biar nggak kesinggung. Atau gini ya mungkin ya. Enggak, ini Gimana? enggak kena sebelah sananya. Gimana enggak. cara? Tuh, pojok aja. Oke. Dok, cara sembuh dari asam lambung gimana? Kalau Anda gini. Sebentar ya. Oke. Kalau Anda, Dok, cara sembuh dari asam lambung gimana? Cara sembuh dari asam lambung yang pertama, jangan sandarkan pada obat medis saja. Jangan sandarkan. Kamu harus mencoba penyembuhan dengan cara-cara alami untuk meregenerasi sel. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sudah mulai mengambil cara pengobatan alami untuk meregenerasi sel, maka mulai berani tinggalkan obat medis untuk asam lambungmu. Karena apa? Jika dia terus-menerus kamu minum, dia akan menghambat terjadinya regenerasi sel. Misal, kamu sedang minum lansoprazol, dia menekan asam lambung. Asam lambung itu dibutuhkan oleh pencernaan kita. Jadi jangan ditekan terus-menerus. Oleh karena itu dengan cara alami, dia akan dikembalikan fungsinya sesuai kapasitasnya, tidak berlebihan juga tidak kurang. Kemudian, jika kamu mengkonsumsi Enzyplex, ya jangan terus-menerus. Karena apa? Karena Enzyplex itu akan membuat regenerasi sel untuk menghasilkan enzim menjadi terhambat. Selalu disupport enzim eksternal. Akhirnya sel internal tidak berusaha sendiri untuk menghasilkan enzimnya. Jadi itu pun harus di stop. Gak usah diterangkan semua ya, nanti panjang kali lebar. Sukralfat itu untuk melapisi dinding saluran cerna yang lecet. Padahal untuk penyerapan kamu butuh apa? Butuh dinding saluran cerna. Tidak, tapi dinding saluran cernamu sedang dilapisi, jadi penyerapannya juga akan buruk. Oleh karena itu, kalau kamu sudah memilih obat-obat alami untuk meregenerasi sel lambungmu, hentikan pengobatan medis dengan asam lambung kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, kamu harus tekun. Yang keempat, harus disertai dengan gaya hidup sehat. Dokter, apa sih gaya hidup sehat? Tadi di awal aku ketemu udah aku terangkan kan, bla 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 bla, banyak banget. Coba ikuti gaya hidup sehat. Dan yang kelima, kamu harus rajin berdoa agar ikhtiarmu dikabulkan sama Allah. Nah, tip-tip asam lambung ini sudah aku share di series Viti. Silahkan cek di profil saya, di series Viti saya gratis. Silahkan cek di sana. Atau kamu mau ikut gabung bersama program 3 bulan bersama saya, silahkan gunakan 5 sekawan. Diagnosa cara ngilangin sendawa dan nyeri dada, Dok. Susah. Cara ngilanginnya, perbaikilah lambungmu. Kendalikan sekresi asam lambungmu. Maka ketika lambungmu normal, satu demi satu sensasi akan hilang. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki sensasimu, cara ngilangin sendawa, cara ngilangin nyeri dada, cara ngilangin panas di tenggorokan atau panas di dada, cara ngilangin sakit di belikat, maka sembuhkan asam lambungmu, bangun dinding lambungmu. Silahkan gunakan resep saya di series Viti, atau Anda bisa gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Sekarang aku minum metformin 1 kali sehari, atau sebaiknya berapa? Ibu, yang menentukan Anda minum obat itu tentu dokter yang memeriksa. Dan itu sangat tergantung dari respon tubuhmu terhadap metformin yang Anda minum. Jadi, saya tidak bisa menentukan berapa dosis yang harus Anda minum, karena saya tidak meresepkan metformin itu untuk ibu. Jadi, tanyakan pada dokter yang meresepkan dan laporkan perkembanganmu pada dokter yang meresepkan tadi.
Izin nyimak imun Bu Dokter. Oke, imun itu sebetulnya nanti akan aku jawab ya, atau aku bahas khusus ya tentang masalah imun. Karena imun itu kalian harus paham bahwa imun itu ada 2 jenis imun. Sebenarnya banyak banget ya kalau kedokteran ya. Tapi aku nggak akan bahas secara garis besar aja. Imun itu ada yang pro peradangan, ada yang anti peradangan. Pro peradangan kapan dia bekerja, apa efeknya. Dan yang anti peradangan kapan dia bekerja dan apa efeknya. Kapan mengoptimalkan kinerja dari 2 imun ini. Nah, kalian harus follow saya. Follow, nanti akan ternotifikasi. Insya Allah besok aku akan bawakan tentang imunitas tubuh. Mengapa sih orang bisa sampai terjadi autoimun? Lah, kenapa sih kok kamu jadi alergi? Kenapa kayak Kartika Putri terjadi sindrom Stephen Johnson? Dan dia ngakunya sudah sembuh. Sembuh dan terkendali beda loh. Ya. Jadi nanti akan aku jelaskan masalah tentang sindrom Stephen Johnson ala Kartika Putri, atau lupus, atau apapun yang berhubungan dengan imun. Tunggu dari live saya selanjutnya gitu ya. Oke. Dok, kenapa sering perih perut kiri di bawah, Dok? Ya, tadi kan udah dijawab ya, itu salah satu gejala asam lambung. Dok, apakah KB juga buat lambung nggak aman ya, Dok? Aman, nggak masalah. Masalahnya KB itu akan membuat kamu bukan menjadi masalah ke lambungmu, tetapi membuat ketidakseimbangan hormon. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan hormon, masalahmu bertambah. Sudah lambung sakit, hormonmu tidak seimbang, headnya nggak teratur. Akibatnya apa? Kolesterol mudah naik, tensimu mudah naik, muka semakin kusam, dan seterusnya. Saya mau tanya, Dok, kenapa kalau saya bangun tidur pas mau jalan telapak kaki bagian tumit sakit? Nah, Ibu, ini biasanya disebut peradangan. Peradangan itu mengapa sakitnya pas kita tidur? Karena ketika kita bekerja, aliran darah kita itu lancar. Mau tak mau, darah kita itu bekerja dengan keras ketika kita beraktivitas. Nah, ketika kamu tidur, aliran darah itu tidak lancar karena dia istirahat. Masalahnya, darah Anda itu kental. Pembuluh darahnya itu sempit. Kalau saya istirahat baik-baik saja karena walaupun tidak beraktivitas, aliran darah saya tetap lancar. Tetapi tentu lebih lancar ketika saya beraktivitas. Nah, kondisinya adalah berbeda pada orang yang aliran darahnya kental. Pembuluh darahnya menyempit karena banyak di samping kanan kirinya sudah terjadi aterosklerosis. Apa yang terjadi ketika dia tidur? Aliran darahnya semakin melambat. Akibatnya apa? Difusi oksigen dan nutrisi ke jaringan menjadi berkurang. Ketika itu terjadi, maka terjadilah peradangan. Sel-sel kita itu butuh nutrisi dan oksigen yang terus-menerus. Tetapi ketika suplai mereka berkurang, maka mereka akan menjadi meradang, teriak-teriak kelaparan. Nah, rasa kelaparan itu, proses peradangan itu menyebabkan sakit nyut-nyutan. Kenapa, Dok, kok ditumit? Yes, karena ditumit itu bagian dari banyak sekali persendian-persendian. Dan di bagian persendian itu pasti pembuluh darahnya menyempit. Dan sudah pembuluh darahnya menyempit, ditambah kondisi pembuluh darahnya nggak mulus, sudah banyak aterosklerosisnya atau perkapurannya, ditambah lagi aliran darahnya nggak lancar. Jadi semakin menyempitlah pembuluh darah di area persendian tumit tadi. Akibatnya apa? Ya nyut-nyutan tadi. Cara pesan 5 sekawan gimana, Dok? Cara pesan 5 sekawan Anda bisa cek di TikTok Shop atau Anda bisa cek di profil, lihat Linktree, silahkan pesan di sana. Dok, perutku panas perih tadi, perut bawah kanan panas terus menerus, langsung panik jantung. Pak, kalau begini Anda sudah ada gejala radang usus. Saran aku, gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Biasanya kalau sudah terjadi gejala radang usus itu asam lambungnya sudah lama, kronis, tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya meradang
lebih ke bawah. Teman-teman harus tahu bahwa usus itu panjangnya antara 7 sampai 10 meter. Bayangkan ketika itu terjadi peradangan, maka proses penyembuhannya pasti butuh waktu yang lebih lama lagi. Jadi untuk teman-teman yang masih asam lambung, walaupun gejalanya sudah sangat menyakitkan, tolong segera dituntaskan. Untuk tuntas, lagi-lagi jangan hanya bersandar pada obat-obat kimia semata, tapi ditambahi dengan obat-obat herbal untuk meregenerasi sel. Nah, oleh karena itu, untuk Anda yang sudah menderita gejala radang usus, biasanya ini kan lebih kompleks, lebih rumit, lebih komplikasi dibanding asam lambung saja. Oleh karena itu, saran aku ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan. Jantung juga lep-lepan. Lep-lepan itu terkaget-kaget gitu ya. Yes, itu biasa terjadi. Memang gejala asam lambung begitu. Nanti dibacain ya, Mas. Gejala asam lambung ya. Apa sih gejala asam lambung? Nanti sama Mas Eka dibacakan. Dok, usia saya 44, kemudian KB suntik 1 bulan, haid cuma flek. Kenapa ya dok? Ya karena Anda KB suntik itu, maka haidnya menjadi tidak lancar. Halo dok, saya sudah beberapa kali tanya tapi nggak dijawab tuh. Tanya apa Mama Valen? Silahkan diulang kembali, karena pertanyaannya kan banyak banget ya. Kalau yang bertanya kan ada sampai ratusan, dan saya selalu menjawab dari atas ke bawah, dan waktu saya juga terbatas. Dok, gimana ngatasi agar tensi nggak naik? Saya pakai KB 3 bulan, katanya nggak boleh karena mengandung hormon. Agar tensi nggak naik, 1, lepas KB-nya, ganti KB IUD misalnya. Yang kedua, Anda harus mengubah gaya hidup sehat. Bu Nathan, pasti Anda sudah mengikuti saya dari awal kan? Apa itu gaya hidup sehat? Di awal-awal saya pasti membawakan materi dulu. Gaya hidup sehat harus dijalankan. Ketiga, Anda harus banyak makan sayuran dan buah, karena sayuran dan buah ini sumber kalium. Kalium inilah yang akan banyak membuat kamu diuretik, membuang cairan berlebih ke dalam tubuh, sehingga beban jantung, beban pembuluh darah berkurang, tekanannya menjadi berkurang. Dia juga banyak mengandung antioksidan. Semua proses metabolisme di tubuh kita sangat diperburuk oleh radikal bebas, dan keberadaan antioksidan ini yang akan melawan radikal bebas, sehingga ketika kecenderungan kita hipertensi itu menjadi mudah untuk dinetralkan kembali. Kemudian olahraga, beberapa riset menunjukkan, bahkan ini memang terbukti ya, yang melakukan olahraga rutin 30 menit setiap hari jalan kaki 3 bulan berturut-turut ternyata bisa menyebabkan hipertensi normal kembali. Bukan stop garam, pakailah garam secukupnya. Yang saya sarankan justru stop makanan instan, karena makanan instan kaya dengan micin, micin kaya dengan natrium yang tidak memberi rasa asin. Kita harus berterima kasih pada garam. Kebanyakan garam, asin langsung berteriak, asin. Tapi kalau micin, semakin banyak micinnya semakin enak, semakin gurih, dan ketergantungan kalian sama micin semakin tinggi. Awalnya hanya 1 sendok teh, ketemu lagi 2 bulan kemudian saya ketemu Anda bukan 1 sendok teh, sudah 2 sendok teh. Demikian seterusnya, dosis akan terus meningkat. Jadi begitu ya Bu, secara gampangnya, gampang kan untuk hidup sehat. Dan tip-tip untuk atasi hipertensi tadi sudah saya jelaskan di atas. Saya punya asam lambung, kenapa pas periksa minum obat kok susah mau tidur? Itu kenapa dok? Saya punya asam lambung, kenapa pas periksa minum obat kok susah mau tidur? Jadi maksudnya susah tidur setelah minum obat. Obatnya jangan diminum. Obatilah asam lambungmu dengan cara-cara alami. Ikuti tip yang saya bagikan di series VT saya gratis, atau ikut program bersama saya, gunakan 5 sekawan. Bu, saya pasca kuret 10 hari, kenapa ya masih suka sakit perut, hilang timbul, terus pegel-pegel sebadan? Bu, namanya kuret itu kan melukai dinding rahim. Jadi luka di tangan aja membuat kalian pegel-pegel kan? Ini luka di dinding rahim loh Bu. Ya tentulah akan memberikan reaksi seperti ini. Bagaimana untuk mengembalikan dinding rahim seperti semula? Perbanyaklah makan makanan yang mengandung fitoestrogen dan fitoprogesteron. Yang terbaik, termurah, dan termudah adalah
daun kelor. Coba Bu, perbanyak makan daun kelor. Ditambah temu kunci. Semoga pasca kuretnya segera membaik. Dok, apa benar kalau bersendawa bisa mengurangi sakit asam lambung pada saat asam lambung kumat? Ya tentu dong Pak. Ketika kita sendawa, maka mengeluarkan gas yang bertumpuk di perut kita. Bukan di perut kita, bertumpuk di perut orang yang sedang sakit asam lambung. Jadi dengan sendawa mengurangi rasa nyerinya, karena gas yang bertumpuk tadi dikeluarkan. Kalau nggak sendawa kentut ya, pilih salah satu atau pilih dua-duanya sama bagusnya. Dok, obat tensi 169, 105 apa dok? Tadi sudah dijawab ya, panjang kali lebar. Mudah-mudahan Anda stay di sini. Dok, telapak kaki saya tetap ditumit itu sering sakit. Kira-kira itu gejala sakit berat nggak dok? Ibu Valen tadi sudah saya jawab. Bahkan penyebabnya juga udah saya jawab. Bukan penyakit berat, tetapi lancarkan aliran darahmu. Anda bisa gunakan cuka mengkudu. Cuka mengkudu dan mulai gaya hidup sehat, insya Allah sakit di tumit itu akan hilang. Berawal dari tumit, naik lagi ke persendian, di atasnya lutut, biasanya begitu. Dan sampai nanti bisa perkapuran di tulang belakang. Nanti sakitnya sakit punggung. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda perkapuran, nyeri-nyeri itu awal dari perkapuran, segera bereskan, bersihkan pembuluh darahnya. Yang paling enak, paling mudah, paling murah gunakan cuka mengkudu. Silahkan check out di TikTok Shop. Dok, saya sering perih perut kiri paling bawah. Apa obatnya? Obatnya 5 sekawan dan silakan ikut program 3 bulan bersama saya. Ini juga udah dibahas banyak banget ya, jadi nggak usah diulang-ulang. Dok, obat tensi tinggi tadi sudah. Kemudian siapa lagi? Assalamualaikum dokter, obat penurun gula darah yang alami apa ya? Segala hal yang berpahit-pahit tadi sudah dijawab ya Bu ya, Bu Heni di awal-awal sudah dijawab. Dok, 5 sekawan aku belum sampai ya, Bu Yatmo. Kita sudah mengirimkan. Selanjutnya ditangani oleh perusahaan lain, namanya perusahaan ekspedisi. Ekspedisi itu perusahaan lain dan itu mereka yang menjalankannya. Jadi Ibu tunggu saja, karena setelah kita sediakan oleh ekspedisi diambil, nanti akan diantar ke customer. Gitu Bu Yatmo. Jadi kita nggak bisa ngoprak-oprak. Ayo cepet dong diantar ke Bu Yatmo, nggak bisa, karena sudah beda perusahaan, beda institusi. Tetapi dari kami pasti sudah diantar, karena pesanan kalian sebelum jam 4 pasti sudah kita kemas. Itu. Apakah GERD kategori penyakit lambung kronis? GERD itu bisa kronis kalau berlangsung lebih dari 3 bulan. Tetapi kalau Anda baru sakit GERD di bawah 3 bulan, itu artinya belum kronis. Tapi kalau sudah 3 bulan dan terus-menerus menggunakan obat, 3 bulan terus-menerus kambuh, maka itu bisa disebut kronis. Jadi kapan dikatakan kronis? Ketika GERD-nya sudah berlangsung lama dan memberikan sensasi yang terus-menerus. Dok, mau tanya apa obatnya kalau keputihan bau? Kalau keputihan bau sangat mungkin karena jamur. Maka Anda bisa gunakan ramuan keputihan dari kebun kita. Nanti direbus, kemudian tambah garam magnesium, kemudian Anda jongkok di situ. Jongkok 15-30 menit, direndam, area vagina direndam. Jongkok di area itu. Kalau Anda mau bikin sendiri, Anda bisa gunakan sambiloto, Anda bisa gunakan Anda bisa gunakan temulak kunyit, Anda bisa gunakan temu ireng. Sambiloto, kunyit, temu ireng. Di pasar banyak temu ireng, temu kunci juga boleh. Temu ireng, temu kunci juga boleh. Silahkan direbus, tambah daun sirih bisa juga direbus, kemudian tambah garam dapur. Kemudian, tapi kalau garam magnesium, tingginya magnesium ini rasanya pahit ya guys, beda dengan garam dapur. Setelah itu Anda rebus, Anda berendam di situ. Jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan, Anda gunakan ramuan saya. Insya Allah akan membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip dan saran dokter untuk asam lambung yang sulit sembuh. Anda ikut program bersama saya, gunakan 5 sekawan, atau Anda cek di series VT saya, tip untuk asam lambung, silahkan ikuti, klik gratis.
Tetapi jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan, silahkan ikuti program bersama saya, bersama 5 sekawan. Anda bisa cek di TikTok Shop. TikTok Shop Dr. Ena Cipta ya Mas? Ya. Bukan kebun kita kan? Pusing di kepala atau kram di kepala, kenapa ya dok? Tensi 106/63. Kalau Anda sering pusing di kepala atau kram, Anda biasanya terjadi penyempitan pembuluh darah setempat. Satu menyempit, satu melebar. Jadi kayak migrain. Satu yang melebar bikin sakit kepala, yang kram itu menyempit. Bukan karena masalah tensi, tetapi masalah elastisitas pembuluh darah yang tidak seimbang. Caranya apa? Anda perbanyak sayuran dan buah. Anda harus mulai hidup sehat, olahraga rutin, perbanyak sayuran dan buah. Kalau Anda ingin lebih tertata, bisa gunakan program 3 bulan bersama saya, dan tentu gunakan 5 sekawan. Kok apa-apa 5 sekawan? Sebetulnya 5 sekawan itu obat untuk regenerasi sel. Karena yang hipertensi jadi normal, yang hipotensi normal, yang kolesterol normal, yang asam urat normal. Nih aku bacakan ya. Nih aku bacakan. Sebenarnya kemarin sudah enak, tensi sudah turun, kolesterol turun, gula juga turun. Sekarang tensinya naik. Artinya apa? Ikut program 3 bulan bersama saya, ini baru 6 hari ya, 6 minggu. Ternyata penyakit-penyakit degeneratif sudah mulai tidak ada. Penyakit-penyakit penyerta di luar asam lambung. Nah, jadi terus pesan beliau, alhamdulillah hari ini lambung saya aman, tenggorokan aman, sesek masih sedikit. Sehari kemarin saya merasakan semua sensasi hadir lagi. Gara-gara saya coba icip-icip pantangan. Buat teman-teman jangan coba-coba langgar pantangan ya. Ingat target 3 bulan tuntas. Semoga goal. Jadi yang dirasa itu bukan hanya gejala asam lambung baik, hipertensi normal, menurun, kolesterol menurun, asam urat menurun. Nih ada lagi kan yang asam urat nih aku bacain. Nih. Saya sebelum minum teramah asam uratnya 6-7, badan pegel-pegel dan sering kesemutan. Setelah minum 5 sekawan dan diet 211, alhamdulillah sekarang sudah turun dok. Kemarin cek 4,2. Gitu. Kemarin aku lihat videonya dok, bukan efek samping tapi detox. Teman-teman kalau Anda sering menggunakan herbal, baik dalam bentuk kapsul, baik yang harganya jutaan maupun harganya yang ratusan maupun yang harganya puluhan, jika memberikan efek samping berupa detox, bukan efek samping detox, maka itu memberikan efek yang baik. Kenapa? Regenerasi sel, perbaikan sel-sel tubuh kita pasti diawali dengan pembuangan sel-sel rusak dulu. Anda seperti membangun rumah baru. Pasti dong bangunan lama dibersihkan dulu, cat lama digogrok dulu sebelum kena cat baru. Nah, bagaimana kita mau membangun sel baru ketika sel-sel mati tidak dibuang, sisa-sisa pertempuran nanah-nanah tidak dibuang? Coba kalian yang kena bisul. Bisul itu akan membaik nggak kalau tidak diplotot? Tidak kan? Jerawat batu akan membaik nggak kalau batunya nggak dikeluarkan? Nggak bisa kan? Jadi batunya dikeluarkan dulu, nanah-nanahnya keluarkan dulu, maka terjadi regenerasi sel itu akan lebih mudah. Pada bisul, pada jerawat. Sama, organ dalam kita, ketika kita memperbaiki, tentu sel-sel mati, sel-sel limfosit yang sel-sel mati itu termasuk sel-sel limfosit ya, selain sel-sel tubuh kita juga. Semua yang mengganggu pertumbuhan dari sel-sel baru yang sehat itu pasti akan dihilangkan dulu, ditiadakan dulu. Jadi wajar kalau terjadi detox. Kalau Anda ingin sembuh, Anda harus bisa melewati detox, kecuali Anda memilih obat kimia. Kalau obat medis tidak ada detoxnya. Anda pusing, pusingnya langsung hilang. Karena apa? Regulasi pusing di kepala langsung di-off-kan. Ketika Anda perih perutnya langsung hilang. Karena apa? Asam lambungnya langsung di-stop untuk tidak keluar. Sesimpel itu obat dokter. Makanya efek kerjanya cepat, tapi dia tidak meregenerasi sel dan memberikan efek samping yang lebih banyak. Karena asam lambung tidak untuk di-stop keluarnya, karena kita membutuhkan asam lambung, cuma harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Sel sehat. Maka bangunlah sel kita menjadi sel sehat kembali. Jadi begitu Bu Yatmo ya. Jadi nggak usah takut dengan detox.
Karena detox itu adalah pembersihan tubuh kita. Kalau Anda sering puasa juga awalnya terjadi detox, bukan? Pusing 7 keliling, lemes, dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda akan baik-baik saja. Jadi jangan takut untuk melakukan puasa, karena memang puasa adalah salah satu cara untuk detoksifikasi. Assalamualaikum Bu Dokter, semoga sehat selalu dan berkah buat semuanya. Terima kasih ya Mama Atta, akhirnya hadir di sore ini, thank you. Sudah bergabung, aku udah isi data-data. Oke, Dok, bagus nggak suplemen vitamin K2 D3 untuk menopause? Bagus, silakan Bu, lanjut. Limas kan apa Dok? Karena saya baru gabung. Limas kawan itu terdiri dari ini nih, aneka herbal dalam bentuk teramah 3 toples, karena ini paket 1 bulan ya. Kemudian ada probiotik dalam bentuk madu imun. Kemudian ada yang namanya minyak zaitun. Kemudian ada yang namanya elektrolit dalam bentuk garam magnesium, ini garamnya sedikit pahit. Kemudian ada yang namanya bubuk cacing yang mengandung banyak kolagen dan protein. Gitu guys. Kalau cemilan buat diabetes apa Dok? Buah. Cemilan buat diabetes apa? Buah dan sayur. Bukan makanan instan. Dok, kalau asam lambung bagus nggak minum obat herbal? Lah, ini saya dokter herbal. Jadi saya adalah dokter herbal yang mendedikasikan untuk kalian yang sakit kronis sudah tidak sembuh-sembuh dengan treatment cara-cara alami. Tentu salah satunya menggunakan herbal. Dok, kalau keputihan abnormal bisa buat susah hamil kah? Yes, betul dong. Keputihan itu biasa tapi tidak kental, tidak bau, dan tidak sering. Jadi kalau ada ketidakseimbangan homeostasis pada rahim, ya maka berarti ada ketidakseimbangan hormon, berarti ya itu akan menyulitkan kehamilan. Bolehkah minum obat dokter sama obat-obat herbal? Bisa ya, bisa tidak, tergantung obatnya apa. Konsumsi promah jangka panjang aman nggak Dok? Promah itu isinya adalah antasid. Antasid itu menetralkan asam. Padahal suasana asam kita butuhkan, salah satunya untuk penyerapan nutrisi. B12 butuh suasana asam, zat besi butuh suasana asam, folat butuh suasana asam, dan vitamin-vitamin lain butuh suasana asam untuk penyerapannya. Jika suasana asam ini dihambat menjadi netral, karena lambung itu memang dibuat Tuhan dengan suasana asam, makanya dibuatlah asam lambung. Tetapi dinetralkan terus-menerus, ya tadi efek sampingnya menjadi tidak baik, karena fungsi-fungsi asamnya jadi tidak ada. Salah satunya asam itu dibutuhkan untuk membunuh patogen. Kalau netral ya tidak bisa butuh patogen dong, maka resiko tertularnya penyakit menjadi lebih besar kembali. Hati-hati, ini akan terjadi migrasi bakteri dari lambung ke pylorus, dari pylorus ke duodenum. Maka tidak lama kemudian biasanya akan nyeri tidak lagi di daerah sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan. Karena apa? Sudah terjadi peradangan ke area sebelah kanan. Karena apa? Migrasi bakteri. Karena suasana asam, bakterinya tidak mati, tapi dia paling nyaman tinggal di daerah yang cenderung netral atau cenderung basah. Daerah mana dia? Dia ada di daerah pylorus tadi, area sebelah kanan. Coba bener nggak Bu? Bu Lovely, coba saya nanya, sebelah kanan udah nyeri belum? Biasanya iya. Selamat sore Dok, dada kiri saya sering kambuh. Sakitnya kalau beraktivitas seperti nyuci baju, apa ada peradangan? Dada kiri sering kambuh itu bukan peradangan, karena hipersekresi asam lambung. Hipersekresi asam lambung itu dipicu oleh aktivitas yang berlebihan. Nah, salah satunya nyuci baju. Kalau Anda tidak nyuci baju, tidak terjadi hipersekresi asam lambung, maka tidak terjadi dada nyeri. Gitu Bu ceritanya. Jadi jangan terlalu berlebihan nyuci bajunya, pakai mesin cuci aja. Konsumsi. Kalau udah sampai 5 sekawan, aku kelanjutannya gimana? Ya diminum dong Bu. Ibu udah masuk kelas belum? Nanti Ibu masuk kelas, dari kelas nanti akan diajarkan cara menggunakan 5 sekawan, cara makannya seperti apa. Nanti diajarkan Bu, cara makan, cara menggunakan 5 sekawan, termasuk pantangannya apa, anjurannya apa. Itu akan diajarkan di kelas. Jadi Ibu sabar ya, harus masuk kelas, dipahami, didengarkan, dibaca.
supaya program kita tidak gagal, supaya tidak buang-buang waktu, buang-buang uang, dan buang-buang pikiran. Hipertensi dok, udah minum bawang putih tiap malam masih juga. Berarti hipertensi saya pakai bawang putih nggak bisa bu. Anda harus mengubah gaya hidup seperti yang saya jelaskan di atas, nggak usah nggak usah saya jelaskan berulang kali ya. Jadi kalau Anda hipertensi sudah menggunakan tips sehat, menggunakan berbagai jus, menggunakan berbagai herbal tidak baik, saran aku coba gunakan cuka mengkudu dulu. Dan gaya hidup sehat, cuka mengkudu dan jus jahe lemon. Nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Sebetulnya sudah saya share juga berulang kali kan, gaya hidup sehat. Tadi juga di awal-awal sudah saya share. Itu ikuti gaya hidup sehat itu dan gunakan cuka mengkudu, jus jahe lemon, mudah-mudahan hipertensinya akan turun. Ini ada nih, teman kita kan tadi hipertensinya sudah turun. Sebenarnya kemarin sudah enak, tensi sudah turun tuh, tensinya sudah turun. Kolesterol turun, gula juga turun. Sekarang tensinya naik 130/100. Karena apa? Melanggar pantangan. Karena kalau dalam program kalian harus disiplin selama 3 bulan. Dok, obat varikokel apa ya? Varikokel itu varises pada skrotum. Obatnya apa? Lancarkan aliran darahmu, jangan menggunakan celana yang ketat. Kalau Anda ingin melancarkan aliran darah, maka jangan terlalu kental aliran darahnya. Gaya hidup sehat harus dimulai. Dan elastisitas pembuluh darahnya juga harus dielastistaskan lagi. Dinding pembuluh darah harus dielastistaskan lagi. Mau tak mau Anda butuh kalium tinggi. Sumbernya apa? Sayuran dan buah. Untuk mengancarkan aliran darah butuh apa? Nih, cuka mengkudu dan jus jahe lemon. Anda coba dulu cuka mengkudu. Silakan check out di TikTok Shop. Apa yang Anda rasakan? Dok, saya punya asma, tiap tengah malam kambuh disertai batuk. Yes, tadi untuk asma udah aku singgung ya. Anda bisa gunakan segenggam jinten hitam, ditambah kencur, ditambah jahe. Direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Semoga baik bersama olahraga. Perut aku kembung panas setiap hari, di atas perut gahngap, jalan aja nggak kuat. Yes bu, itu namanya gejala asam lambung. Saya autoimun vaskulitis dok, apa obatnya? Kalau Anda menderita autoimun memang sangat kompleks ya Pak. Kalau Anda mau silakan ikut program bersama saya. Gunakan 5 sekawan, dan dari program itu, dari grup nanti akan saya pantau perlu tambahan apa lagi yang akan saya kasih. Tergantung respon tubuh. Suplemen apa yang bisa tambahkan dari yang sudah saya berikan dari 5 sekawan. Jadi kalau udah autoimun, mau tak mau, ini kan kompleks banget ya, penyakit ini termasuk berat. Autoimun silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Gunakan 5 sekawan, nanti akan terpantau di grup kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selain 5 sekawan. Mudah-mudahan cukup dengan 5 sekawan dan gaya hidup yang saya share. Tetapi kalaupun lebih dari itu, mudah-mudahan terjangkau oleh kamu, oleh Anda, atau terjangkau atau mudah didapatkan, gitu ya. Kalau sesak dari GERD, obatnya apa dok? Bukan sesaknya yang diobati, tetapi GERD-nya. Ini seperti pertanyaan, kalau kurus karena TBC, pengembukannya bagaimana dok? Kalau rambut rontok karena autoimun, bagaimana pengobatannya? Sama, pertanyaannya sama. Yang diobati bukan rambut rontoknya, tapi autoimunnya. Yang diobati bukan kurusnya, tetapi TBC-nya. Yang diobati bukan sesaknya, tapi GERD-nya yang diobati. Jadi kalau kalian bertanya, jangan suruh mengobati gejala ya. Kalau Anda sesak dari GERD, datang aja ke UGD, terima oksigen, beres. Anda tidak sesak nafas. Masalahnya adalah GERD-nya yang harus diperbaiki supaya tidak terjadi berulang kali sesak. Begitu kan? Sesak gampang kok, Anda ke UGD, udah pakai oksigen aja udah seger, sesaknya hilang. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah GERD-nya itu yang menimbulkan sesak nafasmu tidak sembuh-sembuh. Jadi Anda harus mengobati GERD-nya. Silakan gunakan series VT saya. Silakan klik gratis atau gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Lagi saya sampaikan tip asam lambung itu sudah saya sampaikan. Tip asam lambung itu sudah saya sampaikan di series VT dan gratis. Silakan. Dok, saya lupus, biar sehat makanan apa yang dihindari? Tadi udah saya share bahwa Anda harus banyak makan sayur buah, kemudian Anda stop instan,
stop gorengan, kemudian tinggi protein, dan kurangi karbo atau stop karbo, dan olahraga rutin. Tentu manajemen stres wajib ya. Jangan suka mengeluh, tetapi lebih banyak bersyukur, lebih banyak berserah diri pada Allah. Insya Allah itu juga akan meningkatkan imun, atau kalau meningkatkan atau menyeimbangkan imun kita. Sebentar ya teman-teman. Oke. Anak umur 8 tahun, batuknya nggak sembuh-sembuh. Soalnya sebentar ya. Oke. Anak umur 8 tahun, batuknya nggak sembuh-sembuh. Soalnya anak itu nggak bisa mengeluarkan dahak. Bu Berta, kalau dahaknya nggak keluar, maka harus diuapkan. Coba pakai jinten hitam, jahe, serai, direbus ditambah dengan garam magnesium. Kemudian dihirup, disungkep gitu, dihirup. Maka dahaknya akan keluar. Yang kedua, alerginya ini kan karena sangat dipengaruhi oleh alergi. Alerginya itu harus ditekan. Nah, untuk menekan alergi pada anak-anak nggak segampang pada orang dewasa. Kalau orang dewasa ada herbal, kalau anak-anak ada tip-tip tertentu. Kebetulan Bu Beta, kita kan Ibu tahu ya, pernah mencobakan madu pro kita. Gunakan madu pro itu, jangan ditinggalkan. Itu akan meningkatkan imun, akan mengurangi alergi. Ditambah sekarang kita memiliki propolis nano. Tetesi propolis nano langsung pada tenggorokannya, pada pangkal lidah ya, jangan terlalu dalam nanti tersedak, atau teteskan pada minumannya. Semoga, karena ini anak-anak 8 tahun ya, masih kecil banget, semoga itu membuat dahaknya menjadi mudah keluar. Dok, selangkangan wanita ada benjolan itu apa ya dok? Selangkangan wanita itu area kelenjar limfa. Jadi kalau di situ ada benjolan, artinya kelenjar limfamu meradang, sedang ada peradangan, entah karena infeksi atau peradangan di lain tempat, misalnya bagian rahim, bagian panggul, bagian usus besar, bagian rektum, atau karena infeksi langsung ke kelenjar limfanya. Jadi yang pasti itu peradangan kelenjar getah bening di area selangkangan. Maaf, baru gabung. 5 sekawan itu apa dok? 5 sekawan ini teramah, kemudian probiotik berupa madu imun, kemudian ini garam magnesium, kemudian dengan minyak zaitun, dan juga ditambah dengan bubuk cacing. Nih, bubuk cacing laut ya, ini bukan cacing tanah. Dok, obat asma apa ya? Tadi sudah dibahas ya Pak, berulang kali. Program 3 bulan itu kayak gimana? Program 3 bulan adalah program 3 bulan berturut-turut menggunakan 5 sekawan, 6-9 toples. 6-9 toples berturut-turut ya, jangan bolong-bolong, dan diet 211 dengan benar. Nanti diet itu akan kita ajarkan di grup, gitu ya. Itu program yang tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh melanggar pantangan, konsisten, fokus untuk menyelesaikan pembangunan sel atau regenerasi sel. Dok, saya telapak kaki kiri kalau malam suka panas. Tadi sama, terjadi peradangan. Peradangan itu kenapa sih? Kalau terjadi peradangan, pasti di situ terjadi penyempitan pembuluh darah tepi, sehingga difusi nutrisi dan jaringan oksigen di jaringan terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah peradangan. Jadi apa? Supaya tidak panas lagi, lancarkan aliran darahmu, lebarkan pembuluh darahmu. Gunakan pakai nih cuka mengkudu, paling mudah. Untuk Eka, di situ ada propolis nggak ya? Atau botol propolis ada nggak? Yang botol kemarin doang yang tetes mata. Belum dikembalikan. Belum. Jangan lupa lu, nanti hilang. Nah, propolis Anda bisa gunakan propolis juga untuk asma. Ini sangat bagus untuk asma, gangguan saluran pernafasan. Coba gunakan propolis seperti ini. Ada nggak Dian? Di TikTok ada nggak sih TikTok Shop? Kayaknya Ada. belum. Shopee. Coba Anda gunakan ini propolis. Ini propolis nano
Dan Anda bisa cek di Linktree, di profil di Linktree. Silahkan klik profil, klik Linktree. Di sana Anda bisa pesan propolis. Ini sangat bagus untuk meningkatkan imunmu pada penderita asma yang suka radang tenggorokan, termasuk tadi yang untuk anak-anak berdahak kental, itu juga bisa menggunakan propolis. Apa kunyit dan temulawak baik untuk peradangan asam lambung? Yes, silahkan dengarkan series VT saya tentang asam lambung. Silahkan diklik gratis. Dok, kalau GERD boleh nggak sarapan dengan tepung tapioka yang dipanaskan dengan air? Tidak boleh. Tapi kalau Anda menggunakan pati irut, boleh. Anda menggunakan pati tapioka asli, boleh. Pati tapioka asli, boleh. Tepung irut asli, boleh. Bukan tepung, patinya. Pati irut asli boleh, pati tapioka asli boleh. Tetapi kalau yang sudah beli, itu kurang original, biasanya juga tidak akan memberikan efek yang seperti harapan kita. Saya Royko, dok. Kenapa dengan Royko? Dok, kalau kaku di leher itu kenapa ya? Kalau kaku di leher ada kemungkinan terjadi perkapuran atau penyempitan pembuluh darah di area leher. Biasanya kolesterolnya tinggi, makanya kaku-kaku, kletek-kletek. Trigliserid tinggi juga bisa menyebabkan kaku leher. Assalamualaikum, dok. Perasaan selalu nggak enak tiap hari, dok. Takut dan cemas-cemas, dok. Apa saya kena masalah jantung? Ya, dok. Apalagi kalau dengar kabar buruk. Bu Latif, ini kan Ibu Latif sering banget mendengarkan kasus saya. Kemarin kan juga nggak saya jawab. Jawaban saya sama dengan kemarin. Ya, Bu Latif, jawaban saya sama dengan kemarin. Segera lakukan eksekusi agar asam lambungmu cepat membaik. Gitu ya, Bu Latif. Dok, kalau kaku di leher. Assalamualaikum, dok. Saya punya gastritis dan perut saya di bawah rongga dada suka kencang sampai ke tenggorokan. Yes, itu memang gejala asam lambung. Silakan ibu itu mau gejala asam lambung, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, atau Anda mas ini sudah mau habis loh, mas. Ini berapa ini? Ini 43 kan? Coba di sini kamu masih koma enggak? Kebagian enggak? Kamu langsung beli aja sekarang. Ya? Di pesennya di HP mana? Tokopedia di situ ada nggak apa Shopee? Atau TikTok Shop juga boleh. TikTok Shop aja. Langsung aja jadi satu-satu punya. Coba yang nggak ada mana, jadi jangan tuker. Pastikan udah satu-satu. Coba hitung dulu yang mana yang nggak pernah, jangan gantian begini. Ya. Iya. Satu aja. Berarti 2 lagi ya? Itu kan yang ada 2. Ini ada ya. Yang ini udah semua ya? Gak ada yang nganggur ya? Nggak ada. Ini nanti ganti sama tengah. Gantian kan? Ya wis, Saya belum dikirim obat dari semalam, undang pesanan Bu Dokter. Mohon bersabar. Kalau malam ya tentu nggak bisa dikirim dong, Pak. Kan kita ada tim, bukan saya yang bungkus. Tim itu ada jam kerja. Jadi yang dilakukan pasti di jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Di luar jam itu pasti ikut rombongan berikutnya. Gitu ya, Pak ya. Pak Akri, mohon maaf ya, karena bagaimanapun saya nggak bisa melakukan semuanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur melakukan semuanya nggak mungkin. Saya dibantu oleh tim. Dan tim kita juga saya bekerja ada jam kerja, ada jam istirahat. Gitu ya, Pak, mohon maaf. Bu Dokter, obatnya apa untuk GERD dan LPR? Kalau kalau emang ada obatnya dijual, gimana cara belinya? LPR itu hampir sama dengan laringo-faringeal reflux. Jadi reflux asam lambung tidak sebatas esofagus, naik lagi sampai ke lidah. Nah, obatnya apa? GERD, ini kan GERD ya. Obatnya apa? Obatnya gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan cek di TikTok Shop. TikTok Shop Dr. Erna Cipta. Gitu ya, silahkan pakai itu. Dok, perut kembung, ulu hati ngilu, kepala pusing, punggung belakang ngilu, badan gampang loyo. Ini gejala asam lambung kronis. Silakan gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Apakah cuka apel boleh dikonsumsi pasien GERD? Kalau boleh sebelum makan apa sih?
Jika Anda tidak ada luka lambung, boleh semua cuka boleh dipakai, entah cuka apel, cuka mengkudu, cuka buah-buahan, kemudian cuka nanas, cuka anggur. Nggak hanya cuka apel, cuka-cukaan boleh, kecuali cuka dapur. Kalau cuka dapur itu berasal dari bahan-bahan sintetis berupa asam sulfat. Tetap, saya takut salah, bener asam sulfat, mudah-mudahan bener, kalau salah mohon maaf ya. Asam sulfat kalau nggak salah, cuka itu asam sulfat kalau nggak salah, mudah-mudahan bener ya. Nah, intinya adalah bukan cuka apel semata, tapi cuka-cuka yang lain boleh. Hasil fermentasi dari buah-buahan, hasil fermentasi buah-buahan, dan juga hasil fermentasi dari sayur-sayuran boleh-boleh saja. Jika tidak ada luka, kalau ada luka, maka Anda siap-siap menerima rasa yang sedemikian dahsyatnya. Ini kayak luka di tangan, tapi Anda tetesi dengan cuka apel. Coba aja, ada luka di tangan terus tetesi cuka apel, atau sariawan, tetesi dengan cuka apel. Kalau Anda tahan, lanjutkan, tapi kalau nggak tahan, seperti itu rasanya di dalam lambung kita. Kalau Anda tahan, lanjutkan saja, tapi kalau nggak tahan, jangan. Dan kenapa cuka apel itu baik? Bukan karena cukanya, asamnya, tapi hasil metabolit fermentasinya. Oleh karena itu, tidak sebatas apel saja. Mau cuka mengkudu, mau cuka fruit, cuka nanas, cuka anggur, atau cuka jeruk, atau cuka beras, boleh-boleh saja. Silahkan dipakai asal tidak ada lukanya, kalau cocok. Bahkan kombucha pun boleh, kombucha juga asam sekali kayak cuka. Itu boleh-boleh sekali, asal cocok silahkan pakai. Apa dok, obat lambung gunakan 5 sekawan dan ikut program bersama saya, atau Anda bisa gunakan resep yang saya bagikan di series VT. Silahkan klik dan itu gratis. Dok, cara pesan obat di tempat dok gimana? Apa nama kliniknya? Anda kalau ingin tahu klinik saya, silahkan cari di Google Dr. Erna Cipta, atau Anda cek profil, klik http link di situ ada alamat klinik saya, atau Anda langsung pesan di TikTok Shop juga boleh. Dok, obatnya batuk asma, batuknya gigil. Kalau batuknya giglik itu harus menggunakan obat dokter, mau tidak mau. Kedua, Anda bisa tetesin dengan propolis. Nih contohnya, Anda harus teteskan propolis. Yang ketiga, Anda bisa gunakan tadi resep-resep di atas yang pernah aku sampaikan. Masih ingat kan? Gak usah diulang ya. Mudah-mudahan batukmu membaik. Tumit kaki kiri nyeri, kenapa ya dok? Tadi sudah dibahas. Poppy bergabung, terima kasih. Saya sudah 10 tahun dok, yang saya rasakan sekarang sering sendawa dan dada berdebar-debar sebelah kiri. Pak Akri kalau udah terlalu lama ikut program 3 bulan bersama saya, tetapi harap untuk fokus dengan program yang kita berikan. Dan silahkan gunakan 5 sekawan, silahkan check out di TikTok Shop. Dok, saya ada lambung yang udah parah banget. Kalau batuk suka ada lendir sama merah-merah, tenggorokan udah sakit. Kalau begini artinya sudah ada luka pak, erosif grade C biasanya kalau sampai ada merah-merahnya. Dan bisa kok itu diperbaiki. Silahkan bergabung dengan program saya dan ikut gunakan 5 sekawan. Kenapa harus 5 sekawan? 5 sekawan memang saya dedikasikan untuk asam lambung kronis. Dan ini terdiri dari 5 komponen, aneka herbal, probiotik, elektrolit, kemudian apa lagi? Minyak zaitun sebagai anti radang, dan bubuk cacing yang kaya dengan kolagen peptida, dan ini pun merupakan cacing laut, jadi dahsyat kerjanya. Maaf dok, tanya lagi, kalau BAB selalu sembelit, apa juga menyebabkan asam lambung naik dok? Karena saya sekarang yang sering saya sembelit dok, bulatif. Ini bukan asam lambung lagi, tapi sudah gejala radang usus. Jadi segera perbaiki bu asam lambungnya, supaya nanti ketemu saya sudah laporan, alhamdulillah dok, saya mengikuti live dokter berulang kali, saya praktekkan, sekarang saya ada perubahan. Saya pengen bulatif tidak bertanya hal yang sama. Saya pengen, karena bulatif kan udah berulang kali ikut saya ya, sudah berpuluh-puluh kali. Jadi yang saya harapkan adalah perkembangan. Terima kasih dok, saya sudah paham dengan yang dokter sampaikan, saya sudah praktekkan,
dan saya sudah lebih baik sekarang, alhamdulillah. Atau terima kasih dok, saya sudah ikut program dokter Erna. Terima kasih dok, saya sudah enakan sekarang. Nah, jangan tanya masalah yang sama dari hari ke hari, padahal ikutnya sudah lama. Itu seperti buang-buang waktu. Buang-buang waktu, buang-buang pikiran, dan buang-buang uang juga kan. Akhirnya kan uang jadi ikut keluar, beli obat ini, obat itu, nggak jelas gitu ya Bu. Mohon maaf, saya harus tegas sama teman-teman, karena berkali-kali saya omongkan bahwa asam lambung itu mudah disembuhkan. Betul, kalian nyeri, gelisah, takut mati, takut ketemu orang, betul banget, saya paham itu. Tetapi itu jauh lebih mudah disembuhkan daripada radang usus, daripada autoimun, daripada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit diabetes, penyakit kanker. Asam lambung itu jauh lebih mudah disembuhkan. Oleh karena itu segera tuntaskan, biar tidak menjalar kemana-mana. Menjalar kemana-mana itu kemana? Paling deket ya ususnya dulu, radang usus dulu, ditandai dengan mulai sembelit, mulai diare, mulai melilit, sebelah kanan mulai sakit. Nah, hati-hati nih, perut nyeri, pusar seringnya melilit. Nah, kalau udah kata melilit, nggak ada namanya lambung melilit. Melilit pasti miliknya usus. Kalau udah ada kata-kata melilit, pasti udah mulai menyerang ke radang usus atau gejala usus. Oleh karena itu, segera tuntaskan. Kalau berulang kali mengikuti saya, masih tanya hal yang sama, selama ini melakukan apa? Apa yang dilakukan? Padahal saya selalu nge-share tip-tip. Dan di series VT saya sudah saya buat series VT-nya gratis, silahkan digunakan. Pola makan juga berulang kali saya mau ngomong, silahkan dipraktekkan. Foto-fotonya juga sering saya share. Kurang apa lagi coba? Suka pipis-pipis terus, tapi katanya bukan ISK, tapi bolak-balik. Pipis-pipis terus itu bisa karena radang saluran kemih, bisa karena melemahnya saraf saluran kemih, atau bisa juga karena efek samping dari radang usus, radang sistemik menular ke organ terdekat. Maka sembuhkan radang ususnya, maka ISK-nya juga akan membaik, dan tentu akan lebih baik lagi jika dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Pak Eren silahkan ikut program 3 bulan bersama saya supaya tuntas gitu ya. Dok, aku usia 44, datang bulan tidak lancar dok. Wah, ini artinya mulai ada ketidakseimbangan hormon, itu harus diperbaiki. Jadi caranya apa? Anda bisa mengkonsumsi phytoestrogen eksternal, semua bahan-bahan yang berbahan baku dari kedelai. Mau pakai miso, mau pakai tempe, mau pakai susu kedelai, boleh-boleh saja. Kemudian semua bahan-bahan makanan yang berwarna ungu, itu kayak resveratrol. Resveratrol juga salah satu phytoestrogen, estrogen eksternal. Anggur merah, anggur ungu, beri-berian, kemudian apa ya, buah kuno itu loh, apa namanya, yang sepet-sepet itu, kalian tahu nggak namanya? Apa ya namanya ya? Buah tradisi, buah kuno, buah lama, pohonnya gede banget, apa namanya ya? Yang warnanya ungu sepet, jamblang ya, jamblang kalau nggak salah. Nah itu semua kaya dengan resveratrol, termasuk beras merah. Silahkan konsumsi itu Bu, supaya lancar datang bulannya. Atau Anda bisa gunakan ramuan saya, silahkan hubungi admin. Obat perlemakan hati, gunakan temulawak kunyit. Anda bisa tiru resep saya di series VT asam lambung, itu juga cocok untuk masalah perhatian. Nama TikToknya apa? Ya ini nama TikTok. Anda klik profil saya tuh, foto saya, klik tuh, foto saya diklik, itu TikTok saya Bu, profil saya. Nama TikTok saya ya ini nama TikToknya. Klik foto saya itu diklik, itulah TikTok saya. Assalamualaikum dok. Kalau nama TikTok shopnya, mungkin TikTok shop, nama TikTok shopnya apa ya mas? Dokter Erna Cipta ya? Nama TikTok shopnya Dokter Erna Cipta. Dok, apakah boleh minum lansoprazol pagi siang, langsung pagi siang minum polisilen? Kalau saya, karena saya penganut obat-obat alami, tentu saya tidak izinkan.
Karena saya sedang dalam rangka mengajak kalian tidak hanya mengandalkan obat medis saja, tetapi mulai beralih ke obat-obat alami agar terjadi regenerasi sel. Cara belinya gimana dok? Anda silahkan klik di TikTok shop saya. Silahkan klik TikTok shop saya. Anda geser, Anda masuk ke profil saya, geser. Nanti menuju ke TikTok shop saya. Benar kan? Ya, aku ada banyak ini. Nanti diajarkan ya Mas Eka ya? Nanti diajarkan Mas Eka, gantian aja dulu. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Habis ini Mas Eka hadir untuk menerangkan bagaimana cara kalian bisa check out di TikTok Shop. Tetap di sini bagaimana cara kalian check out. Izin saya untuk undur diri. Saya sudah 2 jam menemani kalian. Kalian bisa mengikuti live saya selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum dijawab bisa tanyakan kembali di live saya selanjutnya agar tidak tertinggal. Silahkan follow saya, nanti akan ternotifikasi ketika saya live. Dan silahkan bertanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata salah, dan terima kasih banget kalian sudah menemani saya. Sekarang Mas Eka akan menerangkan bagaimana cara-cara kalian untuk meng-check out ke TikTok Shop atau ke all shop yang lain gitu ya Mas. Termasuk nanti beliau akan bacakan apa aja sih gejala asam lambung gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu besok. Terima kasih.